Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 30 Mei 2022 dalam pekan ke-7 Paskah. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 19, ayat 1 sampai dengan 8. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat, dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Hai kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Hai kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya.
namanya ialah Tuhan. Hai kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Hai kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Alleluia, 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 alleluia. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus mengutus kita untuk memperoleh damai sejahtera. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita semua menginginkan kehidupan yang sejahtera, penuh sukacita. Dan untuk itu semua kita perlu
berusaha sebaik-baiknya untuk mendapatkannya. Semua yang kita inginkan di dunia ini perlu kita perjuangkan, walaupun kadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita semua juga punya tugas untuk mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang, supaya mereka juga memperoleh hidup yang kekal seperti Yesus menugaskan para rasul-Nya. Misi penyelamatan dunia belum selesai. Yesus dengan cinta kasih-Nya menginginkan semua orang percaya kepadanya dan kepada Bapa yang mengutus-Nya, supaya kita semua beroleh hidup yang kekal, damai, sejahtera. Mengemban tugas pewartaan sukacita Allah tidaklah mudah. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berani menunjukkan perilaku-perilaku yang penuh cinta kasih seperti Tuhan Yesus. Kita semua sudah dibaptis, dan tentunya Roh Kudus sudah ada bersama kita. Roh Kudus akan membantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas perutusan yang diminta Tuhan Yesus kepada kita. Tetapi, apakah kita mau mendengarkan dan membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita? Sering kita malah meninggalkan Roh Kudus dan mencari hal-hal lain yang jauh dari tugas perutusan Allah. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Percayalah, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kuatkan hati kita untuk menyelesaikan tugas perutusan kita masing-masing, yaitu menaburkan benih cinta kasih Kristus kepada semakin banyak orang, menciptakan rasa damai sukacita dalam keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita, siapapun mereka, menolong saudara-saudara kita yang papa dalam kesulitan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, mampukanlah kami, putra-putrimu, untuk menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan cinta kasih-Mu, mampu mewartakan kabar sukacitamu dengan menjadikan diri kami berguna bagi keluarga dan bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkat Tuhan menyertai kita semua.